Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat, puasa Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir dan kita menyambut Lebaran Idul Fitri, di mana di momen Idul Fitri biasanya disuguhkan dengan berbagai menu hidangan, mulai dari yang manis-manis sampai juga yang berlemak. Nah, seperti apa kira-kira hidangan saat Lebaran tiba ini yang sebaiknya kita konsumsi dan juga menyehatkan tubuh kita. Nah, di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas lebih sehat usai berpuasa, di mana untuk membahas ini lebih lanjut di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Catur Yuda Murtopo selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan. Terima kasih ya Pak ya sudah mau jadi narasumber Ruang Sehat lagi. Nah ini Pak, seperti apa Pak yang dimaksud sebelum kita beralih pada menu hidangan yang sehat ketika Idul Fitri, yang dimaksud sehat itu seperti apa sih Pak? Baik, jadi kita kalau dari pengertian sehatnya sendiri gitu. Jadi kalau berdasarkan WHO bahwa pengertian sehat itu adalah suatu keadaan sehat secara fisik, kemudian juga mental dan juga sosial, yang tidak hanya kesehatan ini bebas dari penyakit ataupun juga kelemahan. Itu berdasarkan pengertian dari WHO. Nah, kalau mengambil pengertian dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa dikatakan sehat kalau keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual, nah tambahannya spiritual maupun sosial, yang memungkinkan seseorang itu untuk hidup lebih produktif baik secara sosial ataupun secara ekonomis. Jadi itu pengertian sehat. Dan itu bisa dikatakan sehat seperti itu begitu ya Pak ya? Dikatakan pengertian sehat kalau dia memenuhi unsur yang tadi, fisiknya dia sehat, kemudian mentalnya, spiritualnya dan juga sosialnya, dia untuk melakukan kegiatan beraktivitas untuk hidup lebih produktif lagi baik secara sosial maupun secara ekonomisnya. Oke, jadi saling berkaitan dan saling seimbang gitu ya Pak ya? Jelas. Oke, terus apa perbedaannya Pak sehat dengan bugar? Nah, tadi sudah pengertian sehat ya, sekarang kita pengertian bugar. Nah, bugarnya sendiri adalah kemampuan tubuh untuk misalnya kita melakukan kegiatan sehari-hari yang penuh energi dan kemudian setelah melakukan kegiatan tersebut ya kan masih bersemangat lagi. Jadi masih ada cadangan energi untuk kita bisa melakukan aktivitas setelahnya. Jadi bisa waktu walaupun istirahat ataupun nanti tiba-tiba ada kegiatan yang mendadak atau misalnya keadaan darurat, atau misalnya kita yuk lagi melakukan ini, nah masih sanggup. Artinya kalau bugar, kalau misalnya nih kita saat ini kita melakukan kegiatan, nah kemudian kita istirahat sebentar atau apa, nanti siap lagi untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Jadi itu namanya bugar. Jadi kalau sehat itu cuma kemampuan kondisi badan kita sehat baik fisik, mental, spiritual ataupun sosial. Tapi kalau bugar, kemampuan untuk melakukan sesuatunya itu tadi. Oke, berarti yang dikatakan sehat itu seperti apa, yang bugar itu seperti apa nih Pak? Supaya pemirsa Ruang Sehat bisa membedakan aku ini sudah sehat, apa aku ini belum sehat, atau aku ini masih bugar atau belum sehat, atau seperti apa begitu Pak? Jadi ya kalau kondisi sehat jelas ya, artinya bahwa ya udahlah kita sehat aja gitu kan artinya. Tapi kalau kita nanti kalau bugar, otomatis nanti kita bisa melakukan, artinya kita melakukan kondisi jelas sehat dia. Artinya melakukan kegiatan, kita mampu. Nanti setelah melakukan kegiatan, ada lagi selesai satu kegiatan, dia misalnya masih mampu melakukan kegiatan sampai malam harinya, menjelang sampai tidurnya, dia masih bisa melakukan itu kegiatannya, masih tetap fit, gitu kan? Masih tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, masih sanggup, ya. Artinya melakukan kegiatan-kegiatan itu namanya bugar. Kalau sehat, dia misalnya sudah saat ini kondisi sehat tubuhnya, tidak ada merasa sakit. Kondisi yang tadi sehat fisik, mental, spiritual dan sosial dia memang mampu. Tapi kalau melakukan kegiatan, nanti dia malah lelah, kemudian kecapean. Itu bedanya kesehatan yang sehat dengan bugar. Sudah jelas ya artinya? Oke. Lalu ada istilah sehat belum tentu bugar, tapi bugar sudah pasti sehat. Itu jelas. Seperti apa Pak? Artinya ya seperti tadi, bahwa misalnya kita tadi sehat ya, kita kondisinya sehat nih, tapi kalau kita melakukan kegiatan kita cepat capek, cepat lelah, nah itu belum bugar. Tapi kalau bugar, kita bisa melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan itu dalam satu hari fullnya, dihitung misalnya dari pagi dia, kemudian nanti sampai dia menjelang tidur lagi, dia bisa melakukan kegiatan itu tanpa merasa capek, tanpa merasa kelelahan yang sangat gitu kan. Nah artinya itulah kebugaran. Jadi
kan jelas kelihatan bedanya. Oke. Ya, artinya kalau sudah dia mampu melakukan kayak gitu, otomatis dia sehat kan. Oke, Ya, kan berarti dia orang bugar beraktivitas. sudah pasti dia sehat. Jelas. Karena apa? Kalau dia misalnya sakit, orang bugar mau melakukan kegiatan kan nggak bisa. Tapi kalau dia misalnya cuma sehat aja, artinya Belum tentu dia bugar begitu nah ya Pak ya? itu, apakah kita hanya ingin misalnya kondisi sehat saja, gitu kan? Tapi waktu kita melakukan kegiatan, kita udah satu kegiatan aja udah merasa capek, merasa lelah, perlu istirahat yang lama, gitu kan? Habis itu kita tidur atau apa? Nah itu gitu loh. Kalau bugar dia nggak merasa kecapean yang sangat, yang terlalu. Tapi kalau misalnya aktivitasnya berlebih juga, tentu itu bukan yang kebugaran seperti itu yang dinamakan bugar di sini. Artinya dia masih bisa melakukan kegiatan tanpa merasa kecapean yang sangat, kelelahan. Gitu kan. Oke. Terus Pak, bagaimana menciptakan tubuh bugar itu seusai berpuasa penuh sebulan Ramadan ini? Nah, jadi sebetulnya Ramadan ini kan kita bagi umat muslim ya, bulan Ramadan ini kan kita diwajibkan untuk berpuasa, salah satu ibadah puasa. Ternyata ibadah puasa juga banyak memberikan manfaat ya. Salah satunya juga ibaratnya kita untuk kesehatan tubuh dan juga nanti untuk menjaga selain sehat juga kebugaran tubuh. Yang perlu tentunya kita ada salah satu misalnya kita tetap menjaga kebugaran itu dengan melakukan aktivitas fisik. Itu yang contohnya? itu level paling bawah Paling gitu kan. bawah. Ya. Jadi kita kelompokkan aja deh. Kita kenal dulu kelompok. Ada 3 kelompok misalnya pengelompokan kebugaran statis, yaitu kebugaran tubuh bebas dari penyakit aja dah, gitu kan. Dan itu kebugarannya. Nah, kemudian ada kebugaran dinamis. Kebugaran dinamis adalah kemampuan tubuh ibaratnya untuk bekerja secara efisien tanpa memerlukan keterampilan. Oke. Nah misalnya nih kita jalan kaki, nggak perlu keterampilan khusus jalan kaki gitu kan. Kemudian Cukup kita niat aja ya, Pak ya? mengangkat barang. Tapi mengangkat barang itu misalnya keterampilan perlu misalnya jangan sampai nih otot cedera, misalnya mengangkat barang seperti ini bungkuk ya membungkuk. Nah caranya mengangkat barang memang tapi tidak perlu keterampilan harusnya atau seperti apa. Itu juga kebugaran dinamis namanya. Nah kemudian ada lagi kebugaran motoris. Nah kebugaran ini perlu keterampilan. Contohnya para atlet. Gitu kan dia misalnya keterampilan untuk melakukan ini melakukan itu yang endurance-nya dia melakukannya kegiatan tersebut itu perlu latihan. Nah salah satunya tadi kita berolahraga, kemudian juga perlu makanan-makanan yang bergizi gitu kan, yang seimbang gitu kan, makanan benar, istirahat yang cukup itu juga salah satu beberapa faktor yang bisa mendukung atau menjaga kebugaran ya. Kemudian mengelola stres dengan baik. Nah ini yang penting juga yang kadang dilupakan, stres gitu kan. Kadang kita apalagi kondisi pandemi seperti ini kita terlalu kalap, kita kemudian termasuk juga panik buying gitu kan, bingung mau beli belanja, paket yuk kita borong sekalian. Itu juga akan berpengaruh ya Iya, Pak ya? ternyata yang barang-barang yang kita borong itu tidak terpakai di rumah gitu kan sampai berbulan-bulan, akhirnya itu juga termasuk yang tentu tidak baik gitu kan. Itu salah satu pengelolaan stres juga gitu kan. Jadi kita manajemen stres yang baik itu juga penting untuk menjaga kebugaran. Oke, berarti tadi ada 3 tingkatan ya Pak ya, dari statis Untuk kelompok, iya, untuk kelompok statis, pengelompokannya. dinamis, dan satu lagi tadi apa Pak? Motoris. Oke, untuk melanjutkan ini kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi pemirsa di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak Yuda, kita berbicara masalah sehat usai berpuasa ini. Orang kan cenderung ketika usai berpuasa dihadapkan pada Idul Fitri, dihidangkan berbagai menu makanan, ini orang suka lupa diri, bahkan bisa dijadikan balas dendam. Nah iya, itu seperti apa kira-kira pola makan yang sehat, yang kira-kiranya ini harus diperhatikan pemirsa Ruang Sehat begitu Pak? Ya, baik. Kita selama ini sudah ada pedoman gizi seimbang yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah kebetulan saya juga membawa visualnya. Jadi yang seperti ini, bahwa ada 4 pilar yang penting kita perhatikan dan kita ketahui. Yang pertama ini ada tetap PHBS ya, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ini adalah pola makan visual pedoman gizi seimbang. Jadi ada 4 pilar. Pilar pertama ya. Kemudian kita dari sini aja dulu. Makan beraneka ragam makanan. Nah, itu yang penting dulu. Ya, bukan satu jenis utama. Jadi kalau kita makan bayangkan nanti ini visualnya makan ini pedoman gizi seimbang ini untuk makan aneka ragam makanan bisa terlihat dalam isi piringku. Ya, kita bicara ini dulu pilarnya. Yang kedua kita bisa menggunakan misalnya PHBS ya, cuci tangan sebelum makan dan segala macam. Yang saat ini juga diri ya, Pak ya? Itu saat ini juga
masa-masa pandemi seperti ini kan memang dianjurkan untuk setiap waktu, bahkan mungkin kadang kita sering beraktivitas, sering-sering juga cuci tangan pakai air, pakai sabun dan juga air mengalir. Kemudian ini kalau minum air putih sebanyak ini bagian dari ini ya. Kemudian memantau berat badan. Nah, Memantau berat badan itu seperti apa tuh? bagian memantau berat badan ini kan Bagaimana caranya? iya, sebelum bulan Ramadan tadi berapa kira-kira berat badan? Saat ini sudah nimbang berat badan nggak? Berapa timbangan berat badan kita? Nah, kan Ya saya nggak usah sebutin gitu. nah, oke. Kemudian itu juga perlu gitu kan. Nanti setelah mau lebaran nanti cek deh. Ibaratnya nanti di lebaran, mendekati lebaran ini kira-kira berapa berat badan saya gitu kan. Kemudian nanti kita pantau berat badannya berapa ya. Kemudian dengan indeks massa tubuh atau BMI, body mass index. Nah, kemudian ini aktivitas fisik, pilar yang ketiga. Oke. Yang ketiga ini kan makanan pokok, kemudian PHBS-nya, kemudian memantau berat badan. Yang ketiga, yang keempat adalah aktivitas fisik. Nah, jadi itu yang penting. Nah, untuk yang ini ada bagian atas puncaknya kita untuk membatasi GGM atau GGL. Apa Ya, itu, Pak? gula ya maksimalnya 4 sendok makan, ya kemudian garam maksimalnya 1 sendok teh per hari, kemudian minyak gorengnya 5 sendok. Pokoknya minyak lah, mau minyak goreng, minyak apa, pokoknya yang sering-sering menggunakan yang sering digoreng tuh. Nah, rambu itu artinya kita maksimal itu takarannya seperti itu, maksimal kita menggunakan sampai mengkonsumsinya ya. Kalau situ minyak pakai apa diperas tuh goreng-gorengan, kalau kira-kira nanti sampai 5 sendok makan, wah fatal. Itu termasuk di makanan yang bersantan, yang terlalu dimasak atau seperti apa ya. Jadi ini berlaku untuk kita makanan ya, sehari-hari kalau ya, nanti Pak, ya? ini makanan isi piringku tadi. Jadi untuk makanan pokoknya 3/4 sampai 4 porsi. Jadi nanti kalau untuk makanan pokok sendiri satu porsinya itu 100 gram per hari. Nah, ini per kali makan ya. Jadi ini gambarannya per kali makan. per kali makan ya. Jadi untuk sayurannya 3 sampai 4 porsi ya. Jadi mungkin kita perlu nanti dalam sehari seperti ini totalnya juga, tapi sekali makan ada sayuran per bagiannya. Tapi ini kalau per kali makannya 100 gram ya. Kemudian buahnya juga 75 sampai 100 gram, kemudian lauknya 50 gram rata-rata ya, ini ambil sampai rata-rata. Misalnya telur misalnya 50 gram, tempe 25 gram, tahu 50 gram, ikan mungkin 50 gram, 35 sampai 50 gram, daging juga seperti itu. Nah, kemudian makanan pokoknya 100 sampai 200 gram udah cukup. Nah, ini tergantung juga aktivitas dan jenis kelamin gitu kan. Apakah itu juga tergantung pada berat badan seseorang begitu, Jelas. Pak? Jadi Jelas, nanti ya? kalau dia nanti berat badannya ternyata masuk obesitas. Nah, bicara dengan berat badan, saya ada juga rasanya kita harus mengecek berat badan kita, memantau ya. Tentu ini akan berpengaruh pada isi piringku juga ya. Iya. Nanti nanti kita segmen berikutnya semoga nanti masuk ya. Jadi seperti ini makanannya, contohnya ya. Pokoknya. Contoh makanannya apa? Coba kita lihat sekarang makanan-makanan saat ini di Lebaran kita saat ini. Makanan rata-rata seperti ini. Bersantan. Kemudian gurih, ya kan? Kemudian berbumbu dan manis. Rata-rata kue-kue yang disajikan manis, semuanya segala yang kayak gini-gini nih. Ya kan, santan apa contohnya misalnya ketupat, dan ini lontong. harus dihindari apa dikurangi? Nah, sebetulnya kalau makan, kita misalnya makan dengan satu porsi itu aja, jangan berulang lagi, gitu kan, udah cukup sebetulnya. Kan kita ingin menikmati aja. Makanlah sebelum sudah waktu kita lapar, tapi berhenti sebelum kenyang gitu kan. Cuma untuk porsinya ini aja kita tambahkan. Kalau yang tadi nih isi piringku, kalau makanan tadi yang di sini kita bisa lihat makanan pokoknya aja yang terlihat kan sama lemak. Nah, tapi yang terlihat ada nggak porsi sayurnya dan buahnya? Jarang di tempat kita. Kalau yang misalnya disajikan lontong, biasanya ketupat, kemudian sama santan atau opor dan segala macam. Apalagi kalau masaknya sampai dipanaskan. Buahnya cuma nangka begitu, Pak? Nah, kebiasaannya, apalagi esnya pakai. Bisa dikatakan buah nangka di dalam lontong itu? Nah, itu kan bukan, itu bagian sayur, bukan buah karena dia belum matang. Jadi kan nangka kalau dijadikan sayur, jadi sayur dia. Nah, tapi kan yang kita harapkan adalah yang terutama yang berwarna-warni gitu kan, buah dan sayur yang berwarna-warni. Nah, jadi setengah bagian piringnya. Jadi silakan kalau mau makan opor, makan dendeng, mau makan rendang atau makan sambal goreng dan segala macamnya, tapi jangan lupa porsi sayur dan buahnya tetap ada. Nah, jadi kami menganjurkan porsi kalau misalnya menu gizi seimbang tetap dimasukkan di sana ya, Pak, supaya kita tetap sehat. Nanti jangan nanti habis lebaran ternyata lebaran. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Gitu kan. Baiklah. Nah, bentar ini juga nih, Mbak. Saya lagi. juga ada membawa nih. Jadi misalnya nanti kalorinya, kita bisa lihat ketupat lontong sayur 100
hampir 200 kilokalori kan. Rendang sapi hampir 400 kalori. Opor ayam 350-an, sambal goreng. Kemudian kue nastar 500-an kalori loh dalam 100. Ini per 100 gram per 1 on. Tapi kebayang nggak kalau kita makan nanti comot waktu ini makan satu, makan satu lagi nggak tahu ya, kue gitu kan satu marah apa ngincipin tuh satu makan lagi nanti sambil ngobrol gitu kan, ngobrol nggak taunya habis tuh makanan sudah sampai 1 on lebih, bahkan mungkin 1/4. Nah itu yang bahayanya gitu kan kadang. Nah kadang kita tidak lepas kontrol untuk makanan. Berarti untuk makanan yang seperti ini lagi-lagi kita harus memperhatikan kontrol takarannya, porsinya. Jelas begitu sekali. Ya Pak ya. Lalu Pak, bagaimana dengan pola konsumsi orang yang dengan keluhan penyakit? Nah, misalnya kalau tadi kan bicara secara umum, kalau ini orang dengan keluhan penyakit sama sebetulnya. Sama juga ya Pak ya. Ibaratnya. Tetap kalau keluhan penyakit tetap seperti ini. Dan lagi yang perlu diingat bahwa untuk yang keluhan penyakit rata-rata di sini nih. Permasalahannya di atas ini. Yang bagian batasi konsumsi gula, garam dan minyak gitu kan. Rata-rata misalnya kayak hipertensi, berarti dia membatasi sodium atau garam, natrium gitu kan. Berarti dia harus tahu pantangan-pantangan makanan yang tidak harus dikonsumsi begitu ya Pak. Iya, kemudian misalnya dia diabetes. Itu kan diabetes mellitus atau diabetes C ya, orang-orang yang kena kencing manis gitu kan. Bahasanya kita kencing manis kan sini gula darah tinggi gitu kan. Nah, itu artinya dia harus membatasi konsumsi gula dong, ibaratnya sehari-hari. Padahal di dalam karbohidrat juga banyak mengandung gula. Makanan-makanan yang saat ini. Nah, saya kebetulan Pak, juga ada contoh. Orang yang dengan keluhan penyakit diabetes itu tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali atau boleh tapi dengan porsi yang terbatas atau ada porsinya begitu? Tergantung kadar gulanya dia. Jadi yang lebih dianjurkan sebetulnya dia memang membatasi, tidak sama sekali sebetulnya. Tapi yang makanan-makanan ini kebetulan banyak yang garam ya. Saya ambil contoh ya. Ini untuk yang garamnya sendiri nih. Nih, coba lihat roti ya, kandungan natriumnya, garamnya 530 mg. Nah, sedangkan kita sehari maksimal 2000. Nah, kalau sudah dalam 1 on ini 100 gram roti sudah 530, selai kacangnya 600-an. Kemudian biskuit yang kita makan yang tidak terasa kalau 100 gram sudah 500 mg natrium kadar kandungan garamnya. Kemudian ini yang kadang tidak kita terasa. Kecap. Dalam 100 gram kecap itu mengandung kadar natriumnya sampai 4000 mg. Kebayang nggak? Tapi memang kita nggak mengkonsumsi sampai beron ya. Tapi itu juga akan mengambil andil yang cukup besar untuk natriumnya. Ini kaldu blok misalnya, contohnya sampai 5000 mg. Ini juga saus. Tuh sausnya, apalagi kalau misalnya mohon maaf nih makan bakso atau makan mie atau segala macam. Suka lupa diri ya Pak ya? Cocor gitu kan, nggak lupa, wah kurang merah nih sausnya, tambah lagi. Kurang asam atau segala macam. Kebayang nggak? Dia sampai 2100 miligram natriumnya. Dan ya ini tidak kita sadari. Nah ini yang ibaratnya makanan-makanan yang terlindung, yang tidak kita tahu, kita tidak sadari, ternyata kita masuk. Sosis juga. Dan dilalui setiap hari. Sosis contohnya kan kandungan natriumnya juga sampai 1000 mg. Kemudian margarin atau mentega natriumnya hampir 1000 juga. Nah kemudian di sini apa ini? Crackers 700-an. Jadi yang makanan-makanan ini cornet juga 1250, keju 1250. Nih kemudian ini ada beef ya, dalam ham ya, kemudian natriumnya 1250 juga. Jadi makanan-makanan seperti ini yang hampir kita tidak sadari. Belum lagi makanan-makanan atau minuman yang terutama kalau gula biasanya banyak di minuman. Minuman-minuman yang bersoda yang mengandung gula, mengalami karbonasi dan segala macam. Nah, itu gulanya juga lumayan tinggi. Jadi itu pantang sekali lah untuk diabetes, ditunda lah gitu loh. Kalaupun mau ngicipin, ya kalau ngicipin 1 sendok mungkin masih ditolerir ya. Misalnya mau ngicipin manis enggak? Udah 1 sendok aja cukup. Jangan terlalu berlebih karena dia kondisinya dia sebelumnya dia mungkin untuk yang tipe 2 ya. Tipe 2 artinya memang didapat dari pola, biasanya pola makan, pola gaya hidup dan segala macam. Artinya dia mungkin sudah menikmati sebelumnya. Ya manis. Nggak usah manis-manis karena dia sudah manis duluan. Ya kan kita sudah manis duluan, jadi nggak perlu manis-manis gitu. Jadi kesimpulannya dari semua jenis contoh makanan yang ini untuk orang yang punya keluhan penyakit tidak berarti boleh saja ya Pak ya. Tapi dibatasi. Tapi ini ya, tapi harus diperhatikan. Jenisnya pun iya, jenisnya dibatasi gitu. Jenisnya dibatasi dan porsinya ya, harus diperhatikan. Satu jenis kayak gini. Tapi yang penting dia tadi ini kita yang kembali ke sini. Tidak
melupakan dari piringku ini. isi piringku. Kalau dia makanan yang berimbang, bergizi seperti ini, insya Allah dia akan menjaga. Karena apa? Seratnya baik untuk pencernaan. Kemudian yang perlu diingat bahwa kita terutama di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini dan juga nanti setelahnya atau di kehidupan sehari-hari, kalau makanan-makanan yang manis itu akan membuat cenderung kita menjadi lapar gitu kan. Karena apa? Karena makanan setelah kita manis itu akan diserap oleh tubuh jadi cepat kalori, menyerap. gula darah cepat naik dan juga cepat turun. Kalau dia turun, otomatis tubuh akan bereaksi kembali untuk membuat rasa lapar. Akhirnya kita akan makan lagi. Nah, kebayang nggak waktu buka puasa? Itu kan waktu kita buka puasa, kita kan makannya makan yang manis-manis. Tapi misalnya kurma, gitu kan. Tapi ada anak-anaknya kan di belakang. Takjilnya apa biasanya? Oke, banyak sekali ya nah, Pak. banyak lah. Akhirnya manis-manisan semua kan. Dan itu cenderung bikin lapar gitu bikin kan. lapar. Kemudian cepat makanan lapar ya Pak ya. Dan juga apalagi nih bulan Ramadan, pagi-pagi yang asin-asin, makan ikan asin atau apa. Makanan-makanan yang asin itu akan cenderung kita membuat untuk menjadi cepat haus. Oke. Makanya kalau mau lalu yang sahur, untuk cepat kenyang apa nih Pak? Pertanyaannya kalau misalnya serat ya. Karena serat akan Terdiri memberikan dari konsistensi. protein, ya. Ya, dia serat itu banyak dimakan terutama di buah dan sayur. Okay. Dia akan memberikan rasa konsistensi gitu kan. Dan serat juga nanti akan berikatan dengan kolesterol, dengan yang lemak-lemak jahat atau lemak yang tidak baik dalam tubuh, dan dia juga membawa sesuatu yang tidak baik oleh tubuh. Dia berikatan radikal bebas dan segala macam. Dia akan membawa itu sehingga bisa dikeluarkan melalui kotoran. Oke, nah Pak, ini apa risiko jika mengkonsumsi makanan berlebih saat Lebaran? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tadi Pak. Apa sih resikonya jika orang itu makan berlebih di saat Lebaran? Oke, yang pasti dulu biasanya sinyalnya apa? Bentuknya yang terlihat melalui Lebaran itu kalau resiko berlebih otomatis lebaran. Lebaran. Ya kan, pengertian kayak gitu. Artinya yang biasanya terlihat, nah itu ya, Pak, biasanya yang terlihat sekali adalah bobot tubuh yang bertambah, gitu kan. Jadi bentuk fisiknya bertambah. Keindahan fisik mungkin itu berkurang ya Pak ya. Indeks massa tubuhnya ya, artinya berat badan yang sebetulnya tadi sebelum waktu di bulan Ramadan dia bagus-bagus aja. Tapi jangan salah juga loh, banyak yang di bulan Ramadan juga pada naik berat badannya. Iya, kebanyakan gitu kan. Ada juga yang orang-orang yang memang tadi karena pola konsumsi yang salah. Nah, ini yang perlu diingat bahwa dari PBB menyatakan, yang saya sempat baca gitu kan, bahwa 1 miliar penduduk di dunia ini terkait dengan masalah kurang gizi. Kemudian 2 miliarnya terkait masalah lebihan gizi. Nah, jadi sebetulnya ini tidak balance. Jadi salah satunya adalah pola makan. Berarti kita hidup ke situ. Jadi artinya dampak dari akibatnya tadi yang kelihatan sekali bahwa setelah Lebaran menjadi lebaran, bukannya Lebaran benar-benar Lebaran, tapi menjadi lebaran. Itu sih sebetulnya yang istilah yang paling enak dilihat. Belum lagi nanti dampaknya kalau terus menerus seperti itu, nanti akan membikinkan dampaknya adalah kepada penyakit-penyakit degeneratif, penyakit kardiovaskular yang lainnya. Nih dari beberapa yang saya baca di Lancet juga ada gitu kan penelitian bahwa dari jurnal-jurnal yang di internasional menyatakan di majalah-majalah saya sering makalah yang sering saya baca, ternyata bahwa 1 dari 5 penyebab kematian di dunia itu terkait dari pola makan yang buruk. Dan itu mengalahkan dari merokok. Nah, kebayang nggak? Pola makan lebih artinya berbahaya daripada merokok. Gaya hidup yang lainnya. Dan termasuk dari merokok. Jadi sebetulnya ya nanti orang merokok, nggak masalah gitu. Ya bukan juga ibaratnya. Karena ini kita temui setiap hari ya Pak. Itu satu. Kemudian apalagi nih ya faktor risikonya akan meningkat. Sudah merokok kan ibaratnya memang jadi pencetus kematian juga ya. Walaupun dia satu yang dari 5 penyakit terbesar di dunia itu yang menyebabkan meninggal dunia itu adalah karena faktor pola makan yang buruk, yang salah, yang artinya bahasanya kalau bahasa dari sana mereka bilang buruk. Artinya kalau pola makan yang salah gitu kan, artinya yang tidak benar, tidak tepat. Nah, yang tidak benar, yang tidak tepat itu seperti apa bahasanya ya kan? Artinya dia tidak benar saat ini atau yang belum pas lah makanannya tadi. Kalau kita kembali ke sini adalah mengabaikan isi piringku. dari pola isi piringku ya Pak. Ini sudah anjuran yang sangat baik sekali kita kalau dilakukan. Jadi
kebayang nggak ya, ibaratnya 1 dari 5 kematian di dunia yang tinggi itu dipicu oleh penyakit-penyakit karena dari faktor makanan yang salah. Belum lagi ditambah dengan munculnya penyakit-penyakit baru atau penyakit-penyakit degeneratif terutama gitu kan, penyakit-penyakit kardiovaskular ya, intinya jadi penyakit jantung, stroke dan segala macamnya itu tadi yang penyebab karena kematian. Nah, saya juga bawa visual ini ya. Ini ada kematian yang disebabkan oleh tingginya konsumsi garam, sodium ya. Jadi ini data di dunia ya, rata-rata per 100.000 penduduk ya. Jadi di sini bisa terlihat nggak yang bahwa yang warna biru sekali nih ungu ya. Nih ada beberapa negara, Cina, Uzbekistan, kemudian juga wilayah mana. Kalau ini ada 180% sampai ada ya, sekitar di atas itu ya. Kemudian Indonesia termasuk di antara 100 sampai 150 ya. Jadi sekarang Jepang sudah menurun. Dulu 30 sampai 40 tahun yang lalu Jepang ini termasuk seperti negara Cina yang saat ini, tapi mereka sudah bisa mengurangi untuk konsumsi garam karena Cina rata-rata kecap asinnya gitu kan, dan segala macamnya dan pola-pola yang lainnya. Nah ini ya, jadi kematian Uzbekistan juga sampai 892 kalau nggak salah per 100.000 penduduk ya, yang kematian per 100.000 kematian yang ada 892 dia mengasih andil dibandingkan negara-negara lainnya yang banyak ya. Jadi itu salah satu dampaknya yang perlu kita waspadai. Oke Pak, tadi kalau kita sudah berbicara masalah porsi, dampak, terus kalau misalkan untuk pengolahan makanannya perlu diperhatikan juga nggak? Terutama bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi yang perlu kita perhatikan juga tentunya cara mengolah makanannya seperti apa gitu kan. Tadi sudah. Apa, Pak? Nah tadi yang pasti dulu yang ini aja dah visualnya tadi punya saya yang gizi seimbang, enak sekali ya kalau sudah ada visual seperti ini. Jadi ini ya Pak ya. Nah ini berarti nih batasi gula, garam dan minyak. Jadi bagaimana dong ibaratnya penerapan yang pembatasan gula, garam dan minyak atau lemak tadi. Jadi otomatis kita kurangi yang digoreng gitu kan. Kurangi makanan-makanan yang banyak mengandung gula gitu kan. Dan juga misalnya termasuk garam ya. Jadi walaupun itu pengolahannya dalam bentuk goreng atau mungkin yang santan-santan ya Pak ya, tapi memperhatikan yang di sini. Balik lagi begitu ya Pak. Kalau sekarang ini pengertian, kalau opor ayam misalnya contoh pakai santan nih. Tapi kalau cuma sekadar di sekali masak nih ya, itu masih bagus. Yang menjadi jahat kalau dia udah melalui pemanasan beberapa kali yang sudah terlihat minyak goreng, sudah bisa dibikin kayak untuk minyak rambut dan segala macam. Nah, itu yang berbahayanya. Dia sudah sudah menjadi lemak jahat, lemak trans dan ikatan-ikatan segala macam. Dan itu menjadi nanti berbahaya bagi tubuh gitu kan. Apalagi kalau dia mengurangi konsumsi serat didapat dari buah dan sayur yang bisa berikatan nempel di situ. Ya, Pak, ya? Nah iya, karena lemak tadi kan kalau ada serat dia paling tidak bisa membantu mengurangi, dia bisa berikatan tuh di serat sampai dibawa keluar ya, diproses, tidak sampai diserap kembali gitu kan. Nah itu tadi makanya cara pengolahannya ya kurangi satu yang pasti dulu bagi kami ya, bahwa kurangi penggunaan minyak, gula dan garamnya. Kemudian otomatis kalau menggunakan minyak berarti kita kurangi dong yang digoreng-goreng. Kenapa sih harus digoreng gitu kan? Kalau misalnya makanan bisa misalnya dengan cara ditim, dikukus, misalnya dibakar. Ya kalau dibakar dibungkus dulu lah, jangan langsung dengan api. Memang lebih dianjurkan seperti itu. Dibungkus dengan daun atau apa, dipepes gitu kan. Banyak sebetulnya yang menggunakan pesmol atau yang menggunakan tanpa harus digoreng gitu kan. Kurangi konsumsi goreng. Berarti kalau bisa dihindari, goreng-gorengan lebih baik dihindari. Sangat ya dihindari. Pak ya? Oke, lalu Pak dikatakan orang itu sudah memasuki pola konsumsi yang tidak sehat atau buruk, itu seperti apa? Otomatis kita udah nggak usah memikirkan lagi deh bayangan kalau pertanyaan seperti itu otomatis oh ya berarti kalau misalnya konsumsi buah dan sayurnya ditiadakan otomatis sudah konsumsi yang buruk dong. Sudah termasuk ranah konsumsi yang buruk begitu otomatis ya, seperti itu karena apa? Karena memang dianjurkan yang seperti ini yang baik sekali. Lagi-lagi saya pasti kembali ke sini isi piringku. Lagi-lagi pemirsa Ruang Sehat ya, tekankan pada isi piringku. Sepertiganya untuk isi piring itu dibagi dua gitu loh. Setengah piringnya berisi dengan makanan pokok ya, 2/3 bagian, sepertiga bagiannya lauk pauk, kemudian setengahnya adalah buah dan sayur, 2/3-nya sayur, sepertiganya buah. Ya terserah buahnya mau diapain nanti dimakan, yang penting upayakan. Terus kemudian susah dong kondisi seperti ini COVID untuk mendapatkan sayur dan buah. Nah makanya sebetulnya dari jauh-jauh hari kita sudah menganjurkan untuk memanfaatkan pekarangan ya, halaman pekarangan kembali. Ya bagaimana menanam sayur atau apalagi ini di rumah aja gitu kan.
saatnya kita misalnya bergerak beraktivitas gitu kan, Oke. teman-teman bisa pakai polybag atau apa. Yang penting niat dulu. Oke, berbicara masalah di rumah aja nih, tipsnya untuk pemirsa Ruang Sehat untuk menyantap hidangan Lebaran atau memperhatikan pola hidup sehat dan bugar untuk dirinya di rumah yang saat ini lagi musim pandemi dan mau Lebaran juga, seperti apa Pak? Oke, jadi ada beberapa, misalnya pasti yang paling pertama terapkan gizi seimbang. Ya, yang seperti tadi ya, artinya pola kita pakai gizi seimbang Itu adalah terutama dasar. 4 pilar ya. Oke. Pakai 4 pilar tadi termasuk PHBS. Kemudian boleh lakukan modifikasi menu ya. Kemudian kalau dia melakukan diet, misalnya dia rendah gula, rendah garam dan segala macam, ikuti anjuran tetap seperti itu. Pembatasannya. Kemudian hindari sambil ngobrol nih ya, sambil kita ngobrol ada makanan. Terutama dan kita jangan sampai duduk lama-lama di depan makanan. Oke. Nah, karena apa? Harus ingat ya. Iya, karena biasanya tanpa disadari sambil silakan, nggak tahu rasa gitu kan. Jadi hindari ngobrol sambil makan. Yang pasti Tradisi itu harus dikurangi gitu ya Pak ya. Sebetulnya tradisinya tadi, cara mengolahnya gini. Kita misalnya kita bagi gitu kan makanan. Oke, kita bikin opor ayam saat ini. Kalau misalnya kita saat ini kita biasanya, apalagi pandemi, kita dibatasi gitu kan. Jadi bikinnya misalnya kita 1 kilo. Ya bagi saat ini masaknya dulu setengah kilonya simpan aja dalam lemari es, gitu kan. Nanti besok lagi bikin lagi ibaratnya dengan menu yang lain. Jadi modifikasi menu seperti itu. Jadi tidak akan bosan. Jadi untuk 1 hari cukup 1 kali misalnya opor. Hari ini ya opor, jangan sampai besok ada lagi opor. Opor yang ada gitu kan. Ya besok makanan yang lain lagi dengan bahan yang misalnya pakai ayamnya silakan pakai ayam lagi, atau pakai daging silakan pakai daging lagi besok misalnya. Atau tapi tetap ada variasi nanti, misalnya kacang-kacangan masuk, jenis kacang-kacangan ya, bukan kacang-kacang panjang, bukan yang jenis biji-bijian, itu penting juga. Seperti tempe, tahu, karena tempe juga ibaratnya dia salah satu probiotik dan juga ada prebiotik di situ. Jadi makanan termasuk yang bagus untuk usus. Jadi seperti, kemudian kontrol porsi makan kita. Tips yang berikutnya ya, kontrol porsinya, jangan terlalu banyak. Hindari makan camilan yang berlebih. Nah, kalau cuma makan ini 3 harus diingat banget ya Pak ya. Perlu diingat banget kalau misalnya ya jangan sampai nanti Lebaran menjadi lebaran gitu kan. Istirahat, karena apa? Apalagi ya biasanya nih kalau kita kunjungan ke rumah-rumah atau kita sebagai tuan rumah ya, dikunjungin banyak orang sehingga kita akhirnya kurang istirahat. Jadi perlu istirahat dijaga. Nah, juga perlu hindari stres. Apalagi misalnya malam hari, ya, apalagi ini besok Ramadan, besok Lebaran, malam harinya pada ibu-ibu pada bingung tuh, masak ini sampai subuh, kelupaan istirahat, gitu kan. Kemudian akhirnya dia pas waktu besoknya ada tamu segala macam, dia udah stres, aduh gimana gitu kan, caranya udah bingung udah semuanya. Karena apa? Kebanyakan sajian-sajian tadi juga berlebih. Kemudian yang jangan dilupa olahraga yang teratur. Nah, kemudian olahraga di rumah juga perlu peregangan dan segala macam, itu perlu dilakukan karena olahraga itu misalnya sampai 30 menit. Itu artinya karena apa? Pada saat Lebaran nanti bisa dilihat hampir tidak ada yang olahraga. Ya, kita kelupaan itu. Ya, jadi paling kadang kita peregangan di tempat atau seperti apa, karena itu juga penting ya, apalagi sudah mau tidur. Yang kelupaan itu kadang waktu tidur. Jadi tolong ibaratnya satu paling yang penting makanan. Satu, saya bilang pola makan aja deh. Pola makan itu termasuk mencakup semuanya ya. Artinya pola makan ini tadi gizi seimbang, kemudian modifikasi, kemudian ada mengontrol porsi makannya, kemudian aturan diet yang kalau memang ada penderita diet itu satu makanan. Kemudian hindari makan ngobrol saat makan dan segala macam. Itu juga termasuk camilan juga di sini ya. Yang kedua istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga olahraga yang teratur. Ya tetap ada aktivitas fisiknya. Artinya kita bergerak dengan yang teratur ya. Kemudian yang keempat, hindari stres atau kelola stres dengan baik, karena kalau menghindari stres kita biasalah, dan itu akar dari semua penyakit. 50% kadang berawal penyakit itu kadang juga dari stres. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Yuda sudah memberikan informasinya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat dan menghibur juga mencerdaskan pemirsa Ruang Sehat di rumah di tengah pandemi dan menyambut Lebaran Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama ya Pak. Kami juga mengucapkan minal aidin taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin bagi seluruh pendengar atau pemirsa Ruang Sehat ini. Karena selama ini kita berinteraksi, kalau ada kesalahan itu adalah murni dari kami sendiri. Kalau yang kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya. Baiklah pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Terus saksikan Ruang Sehat
setiap Rabu dan khusus di bulan Ramadan tayang lebih awal pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Dan pemirsa, saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.